Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Kita akan melanjutkan reaksi terhadap counter argumennya Dr. Andes Budi. Ini kemarin sudah saya katakan bahwa Muhammadiyah ini dia sebetulnya sudah membuat firqah baru, malah sudah membuat madhab baru, yaitu madhab himpunan putusan tarjih. Dan untuk lengkapnya bisa dilihat pada video sebelumnya. Nah sekarang kita akan melanjutkan. Kita kasih konteks dulu sebelumnya. Jadi kita akan lewati lagi permasalahan yang kemarin. Sebentar saja dari perkataan beliau, kemudian akan kita teruskan. Terhadap 11 tuduhan yang menurut saya mengerikan itu, maka perlu kiranya atau wajib kiranya saya sebagai warga Muhammadiyah, saya sebagai kader persyarikatan untuk menanggapinya. Jadi ada 11 ya yang mana katanya itu mengerikan. Ya, bisa terjadi dialektika supaya bisa terjadi diskusi. Nanti silakan para netizen untuk menilainya secara proporsional dan secara objektif. Nah, betul, biar netizen saja pertama, memutuskan. Menanggapi yang pertama, Muhammadiyah telah keluar dari spirit awal yang ittiba Rasulullah dinyatakan oleh anak muda tersebut. Sesungguhnya jawabannya mudah. Mengapa? Karena Muhammadiyah jelas-jelas tidak taklid buta. Kenapa? Muhammadiyah di dalam memutuskan dalam persoalan-persoalan agama, dalam persoalan-persoalan sosial, apapun yang basisnya bisa dicarikan landasan di agama, Muhammadiyah selalu berpedoman kepada nas-nas yang kuat, nas-nas yang rojih, sampai kemudian juga menentukannya melalui fatwa majelis tarjih. Dan pembahasan di majelis tarjih tidak main-main dan menyinggung semua pendapat ulama, menyinggung semua pernyataan-pernyataan atau dalil-dalil yang ada di mazhab-mazhab yang tersebar. Jadi memang tidak bermazhab, tapi tetap berlandaskan kepada dalil-dalil yang ada. Coba lihat ya, ini perkataannya jelas, tidak bermazhab, begitu. Tetapi berlandaskan kepada dalil-dalil yang ada, sebagaimana diputuskan oleh putusan tarjih. Kalau saya teruskan seperti itu, sebagaimana diputuskan oleh majelis tarjih. Berarti tidak bermazhab kepada mazhab yang 4, tetapi bikin mazhab baru, yaitu mazhab majelis tarjih. Dan ini sudah dibuktikan, beliau sendiri yang mengatakan bahwa itu tidak bermadhab, begitu. Itu tidak bermadhab, dan yang tidak bermadhab di dalam fikih itu sudah bukan ahlus sunnah wal jamaah. Sudah bukan ahlus sunnah wal jamaah. Itulah konsekuensi dari bahwasanya Muhammadiyah sesungguhnya ittiba. Cuman saja memang tidak bermazhab. Yang kedua, dijelaskan oleh A.A. Tigarut bahwasanya Muhammadiyah telah menjadi firqah baru dan mazhab baru. Saya justru tersenyum, kasihan dan lucu anak muda ini. Sepertinya dia tidak bisa membedakan apa itu firqah dan apa itu mazhab. Sehingga silahkan dilihat bahwasanya firqah dan mazhab itu jauh berbeda. Firqah itu perbedaan-perbedaan pemikiran di ranah akidah, sedangkan mazhab itu perbedaan-perbedaan pemikiran di ranah ibadah praktis dan di cabang-cabangnya, bukan di pokok-pokoknya. Itu Sebentar ya, ini dari mana pemahaman seperti ini bahwa firqah dengan madhab itu berbeda? Dengan perbedaannya itu, firqah adalah perbedaan di dalam akidah, madhab itu perbedaan di dalam fikih. Oke, jadi kalau misalkan ini kita ikuti dulu ya perkataan Bapak ini. Kalau misalkan yang namanya firqah itu dari akidah, kemudian madhab itu di dalam fikih, maka seharusnya yang bersangkutan ini beliau mengakui bahwa Muhammadiyah itu adalah madhab. Kenapa? Karena tidak mengikuti madhab-madhab yang ada. Jadi kadang-kadang bahkan Muhammadiyah itu ikhraj qaul tsalits, suka mengeluarkan perkataan ketiga yang mana oleh semua madhab ini tidak diakomodir, begitu. Nah ini bermasalah ya dari perkataan beliau sendiri kalau memang firqah dan madhab itu perbedaannya seperti itu. Nah sekarang apakah memang benar perbedaan antara firqah dan madhab itu seperti itu? Ya tidak benar. Makanya saya heran ini, coba besok lusa mudah-mudahan video saya ini ditanggapi lagi oleh beliau dengan lebih serius, begitu ya. Jangan mentang-mentang saya ini di bawahnya kemudian beliau tidak membawa kitab sama sekali. Coba siapa yang mentakrif firqah sebagaimana takrif yang beliau katakan,
Dan siapa yang mentakrif madhab sebagaimana yang beliau katakan. Karena kalau kita melihat kepada kitab-kitab, dan kitab-kitab itu adalah perkataan atau tulisan ulama kita terdahulu, Mu'tazilah itu loh disebut madhab, ya, alam madhabil Mu'tazili begitu, alam madhabil Jabri. Malah kalau misalkan kita melihat di dalam di dalam syarah Muqaddimat, ada yang namanya madzahib di dalam af'al hayawan ikhtiyariyah. Itu disebutnya madzahib. Padahal itu di dalam hal akidah. Jadi saya bisa membuktikan bahwa perkataan beliau ini ngawur begitu. Dalam pengertian tidak berlandaskan perkataan-perkataan ulama sebelumnya. Bikin-bikin sendiri lagi. Nah, nanti kalau misalkan mau membuat tarif sendiri seperti ini, tidak mengapa. Cuman harus bisa dipintai pertanggungjawaban. Bagaimana dari wadu'ul awal, misalkan fa, ra, dan qaf, itu bisa menjadi pemahaman berbeda di dalam akidah. Itu bagaimana cara menyambungkannya itu. Karena itu pasti nanti akan menjadi majaz. Nah, sedangkan yang kita pahami yang namanya firqah dan madhab itu adalah umum khusus ya, mutlak. Jadi setiap madhab itu firqah, tapi tidak setiap firqah itu madhab begitu. Makanya madhab Khawarij itu entah disebut madhab atau tidak ya kalau alam madhabil Khawarij, karena Khawarij itu biasanya dikatakan Khawarij itu sudah dikeluarkan dari millah. Beda sekali. Tapi anak muda tersebut sepertinya belum bisa membedakan antara firqah dengan mazhab. Oke, saya sudah mengcounternya itu ya. Kasihan. Yang ketiga, dan saya balik kasihan sama Bapak. Muhammadiyah telah menjadi organisasi fanatik. Maka ini pun sangat bisa untuk dijawab. Justru Muhammadiyah lah sebagai salah satu organisasi yang paling terbuka di Indonesia ini. Maka Muhammadiyah itu banyak disukai dalam tanda kutip oleh kaum Salafi, sangat disukai oleh orang-orang Maroki. Nah, ini Muhammadiyah disukai oleh Salafi. Kena kau ya Muhammadiyah ya. Kena Muhammadiyah ini. Jadi kami itu sangat terbuka. Terbuka bagi siapa? Terbuka bagi Salafi. Misalnya ada Ikhwanul Muslimin, misalnya ada orang-orang HTI, dan lain sebagainya. Jadi, tapi sebentar, NU nggak disebut ya. Jadi Muhammadiyah itu juga disukai oleh orang NU. Nggak ada. Ya, nggak disebutkan. Jadi ini terbuka itu terbuka dalam hal apa? Pada akhirnya tertutup Muhammadiyah itu atas kelompoknya sendiri begitu. Jadi yang paling terbuka tidak fanatik. Kalau tidak fanatik nggak usah ada majelis tarjih, nggak usah. Ya, kalau nggak fanatik itu kayak kemarin akhirnya bapak-bapak itu sampai marah-marah begitu ya, atau sebagaimana diajarkan di pelajaran kemuhammadiyahan itu. Yang ya nggak tahu ada di teks atau tidak, seingat saya tidak ada, cuman guru-guru kemuhammadiyahan itu kan biasanya begitu, harus militan. Jangan salah ya. Orang Muhammadiyah itu salah satu yang paling militan di dalam dalam pengertian cinta kepada Muhammadiyah itu luar biasa. Memang saya merasakan hal itu. Tatkala masih Muhammadiyah, tuh kuat sekali ya. Saya ke Surabaya itu bahwa Muhammadiyah itu kental sekali, bisa ditanyakan kepada teman-teman saya begitu. Jadi kalau misalkan dikatakan tidak fanatik, ya fanatik terhadap kelompoknya sendiri. Buktinya yang kemarin begitu. Dan buktinya ada himpunan putusan tarjih yang mana itu disebarkan dalam pengertian dipenetrasi begitu ke pesantren-pesantren yang ada. Semuanya sangat mungkin untuk bisa berakrab-akraban di Muhammadiyah. Itulah terbuka, bukan fanatik. Jadi ini juga tuduhan yang sangat lucu dari anak muda tersebut. Nah, itu coba tinjau ulang ya kalau tuduhan saya lucu. Karena bukan tuduhan, yang saya katakan itu fakta. Yang keempat, Muhammadiyah adalah ormas Islam yang tak paham tentang bedanya antara rukun dan sunnah. Ini saya kasihan dengan anak muda tersebut. Waduh. Apa iya sih Muhammadiyah dituduh seperti itu? Apa iya sih guru-guru, ustadz-ustadz, dosen-dosen, mubalik-mubalik, dai-dai Muhammadiyah tidak tahu bedanya antara sunnah dalam sholat dan rukun dalam sholat? Maka saya tidak perlu untuk menanggapinya. Nah, ini tidak perlu untuk menanggapi. Kalau tidak perlu untuk menanggapi, jangan ditanggapi. Lah kok bikin video menanggapi, tidak mau menanggapi begitu. Seharusnya ya Bapak Budi yang terhormat ini, kalau mau merod, coba tunjukkan kitab yang dipakai di pesantren Muhammadiyah atau yang dipakai di sekolah SMA Muhammadiyah atau bahkan di kuliahan Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah yang menjelaskan mana rukun sholat. Ini lo ada, tuduhan saya ini lo salah begitu. Ini rukun, ini syarat, ini yang membatalkan, ini ta'rifnya begitu.
Harusnya kan ada, bukan malah mengatakan saya tidak perlu menjawab. Ya harus dijawab dong begitu. Karena setahu saya kalau misalkan patokannya adalah HPT, nggak ada istilah rukun itu, tidak ada begitu di dalam apa penjelasan bahwa rukun itu A B C D F G, nggak ada, ya nggak ada. Yang saya katakan ya, tatkala saya sudah mengenal Syafi'iyah, sholat saya selama berapa tahun itu, 15 tahun itu harus diqodho berdasarkan Syafi'iyah begitu. Kalau kita berlandaskan kepada Syafi'iyah itu harus diqodho. Dan saya mencari kepada madhab yang lain, kalau kepada apa qaul yang rojihnya nggak dapat. Saya dapatnya kepada qaul yang marjuh begitu. Nggak bisa. Ini harus di counter. Justru ini adalah tuduhan yang berat dari saya begitu ya. Harusnya di counter Bapak ini. Ini tuduhan yang sangat miris dan memprihatinkan. Yang kelima, Muhammadiyah adalah organisasi kemasyarakatan keagamaan yang karakternya tidak jelas. Karena dia menuduh di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, atau di dalam konstitusinya, atau di dalam kaidah-kaidahnya, Muhammadiyah tidak jelas-jelas menunjukkan akidahnya apa. Betul itu. Kemudian termasuk tuduhan saya, maksud saya. Kenapa tidak jelas? Tidak bermazhab. Itu juga dianggapnya tidak jelas. Ini tentu adalah tuduhan yang sangat serampangan. Oke. Bisa dilihat. Jadi ada kader dari Temanggung, S1, S2-nya kabarnya dari Kairo, Al-Azhar, itu sudah menjelaskan bahwasanya akidah Muhammadiyah adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, meskipun menggunakan kata-kata Al-Haq atau Al-Jamaah. Dijelaskan seperti itu. Nah, itu Al-Haq itu aduh, oke begini. Ini yang saya kritik itu Muhammadiyah sebagai organisasi. Dalam ADART-nya, lah kok malah menjelaskan oleh membernya begitu. Ini harus ada di dalam ADART-nya, harus jelas. Quran, hadis. Di dalam ADART-nya hanya itu saja. Yang mana tidak jelas atas pemahaman siapa. Kalau madhab fikih siapa, kalau akidah siapa. Itu nggak jelas. Ya, tetap nggak jelas. Mau siapapun yang menjelaskannya, nggak jelas karena harus tertera. Beda dengan NU. NU itu jelas sekali. Ahlussunnah wal Jamaah dalam pengertian akidah Asy'ariyah Maturidiyah, kemudian fikih bermadhab 4, salah satu di antara 4 ini tasawuf. Jelas Al-Imam Ghazali, kemudian siapa itu Syekh Junaid Al-Baghdadi, Thariqah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jelas. Mana Muhammadiyah itu? Nggak ada. Nggak ada. Sekarang orang-orang yang bisa menyebutkan, oh kami begini dan begitu, itu kan klaim Anda. Mana di organisasi Anda itu? Di ADART-nya mana? Nggak ada. Makanya saya katakan sebagai organisasi Islam ini abu-abu dalam pengertian bisa dimasuki oleh semua golongan begitu. Jadi memang iya NU nanti bisa masuk sebagaimana tadi dikatakan, Salafi bisa masuk, ya Wahabi bisa masuk. Jadi akhirnya kan nggak jelas gitu. Kemudian yang keenam, Muhammadiyah tidak punya ustadz-ustadz yang kompeten dan kredibel. Ini juga termasuk hal yang tidak akan saya tanggapi. Oke. Tentu ini tidak mungkin. Jadi lebih baik saya no comment untuk masalah tuduhan yang mengerikan dan miris ini. Oke. Ini yang ketujuh, sebentar. Ini tuduhan saya bahwa Muhammadiyah itu tidak memiliki ustadz yang kompeten dalam pengertian sebagai klaim mereka mentarjih qaul madzhab. Karena ini belum pernah terjadi. Ya, jadi beginilah, saya tidak muluk-muluk ya. Andai kan ada dari Muhammadiyah misalkan yang bisa menjelaskan kitab Al-Mustasfa, Al-Mustasfanya Al-Imam Ghazali di dalam usul fiqh, atau misalkan bisa menjelaskan Sarah Asmuni Alfiyah misalkan, saya harap ada begitu. Saya tidak tahu. Jadi ini ikhbar anil yakin, bukan ikhbar anil waqi', ya. Ikhbar anil waqi', saya ini mengucapkan seperti ini di khalayak umum supaya ada orang yang membantah. Loh, kamu jangan sembarangan. Ini loh yang madhab tarjih Muhammadiyah itu, ini orang-orangnya. Kemudian kita nanti ngobrol Asmuni, kita ngobrol Al-Mustasfa misalkan. Enak begitu ngobrolnya kalau misalkan memang ada. Nah, ini kan permasalahannya tertutup, kita tidak tahu orangnya siapa. Makanya ikhbar anil yakin, bukan ikhbar anil waqi'. Tidak ada di Muhammadiyah itu ustadz-ustadz yang kompeten sampai klaim mereka yaitu bisa mentarjih qaulnya madzhab.
Kalau misalkan kompeten dalam istilah hafal hadis itu sudah disebut ustadz, banyak ya, banyak. Yang bisa baca kitab, ya banyak, nggak sebanyak NU tapi nggak selancar NU tapi begitu. Ada. Kalau patokan ustadz seperti itu ustadz, wah Muhammadiyah mah kalah banget sama NU itu. Kalau patokannya seperti itu, dan NU pun meskipun banyak orang seperti itu tidak pernah mengklaim dirinya itu bisa mentarjih madzhab, mentarjih satu madhab saja kita itu tidak bisa, harus mengadakan bahsul masail, dan bahsul masail itu pun bukan mentarjih. Itu kalau sudah dicari memang tidak ada ibarat sama sekali yang ya, atau misalkan ada ibarat yang tanakud, baru kita itu membahas di dalam bahsul masail. Dan bahsul masail itu keren-keren orang-orangnya itu disiarkan kadang-kadang secara live. Mana Muhammadiyah itu? Makanya kalau sampai kita tidak tahu, ya kenapa tertutup begitu? Bukakanlah, buka biar kita tahu sampai mana mereka itu baca kitabnya, sampai mana pemahaman balaghahnya, sampai mana kedakikan di dalam bahasa Arab, di dalam berpikirnya, mantiknya bagaimana begitu. Nah ini tetap tuduhan saya. Jadi kenapa nggak dijawab? Ya kalau misalkan seperti ini nggak dijawab, ya ngapain juga Pak Budi ini kasih apa tanggapan? Saya harap nanti kalau ada yang menanggapi lagi lebih serius begitu. Saya menanggapi tapi tidak mau menanggapi. Itu sudah tanakut, sudah kontradiksi di dalam apa namanya, di dalam pikirannya sendiri. Saya mau menanggapi perkataan bocil Tigarut atau Aguru Tigarut, karena bahasanya santun tadi, Aguru Tigarut, bahwa tuduhannya yang menyatakan di Muhammadiyah itu tidak ada yang kompeten, itu tidak usah saya tanggapi. Saya ingin menanggapi, tidak usah saya tanggapi. Ya apa ini, tanakut ya, kontradiksi, kontradiktif sudah itu. Ustadz di Muhammadiyah berwawasan sempit dalam berpikir karena tak bermazhab. Lagi-lagi, saya juga tidak akan mengomentari yang ini. Ya saya sudah. tidak perlu untuk menanggapinya. Oke. Apa iya organisasi sebesar ini tidak punya ustadz-ustadz yang kompeten? Bahkan dia menyebutkan tidak ada yang bisa baca kitab. Enggak. Coba kalau misalkan saya mengatakan tidak ada yang bisa baca kitab, coba tolong dikasih tahu menit berapa saya bicara seperti itu. Saya mohon maaf kalau saya mengatakan memang tidak ada yang bisa baca kitab. Saya tidak akan mengatakan itu. Kalau itu mengatakan, kalau saya memang itu keluar dari lisan saya minta maaf. Saya tidak menuduh itu. Di Muhammadiyah ada, saya tidak mengatakan banyak ya, ada orang-orang yang bisa membaca kitab, begitu. Kalau mengatakan tidak ada, saya tidak akan keluar dari lisan saya. Kalau itu keluar dari lisan saya, berarti saya sedang dalam keadaan khilaf dan saya meminta maaf begitu. Kalau itu keluar dari lisan saya. Mohon maaf, tolong ditunjukkan videonya menit keberapa supaya nanti saya bisa merevisi. Yang sudah seperti, mohon maaf sekali, orang seperti tidak sadar, orang seperti mabuk. Apa iya Muhammadiyah punya pondok pesantren banyak, Muhammadiyah punya perguruan tinggi banyak, ada jurusan agama Islamnya. Apakah kemudian orang-orang yang mengajar di situ diambil dari orang luar semua, orang Muhammadiyah tidak ada? Na'udzubillah min dzalik. Ini Nah itu kalau itu insya Allah saya nggak keluar, karena saya itu waktu keluar dari pondok Muhammadiyah itu bahasa Arab saya, baca kitab saya itu sudah cukup untuk diterima beasiswa santri berprestasi begitu. Insya Allah itu nggak bakalan keluar dari mulut saya kata-kata itu ya, Muhammadiyah atau ustadz-ustadz Muhammadiyah tidak bisa baca kitab. Nah itu insya Allah nggak bakalan keluar dari mulut saya itu. Jadi kalau misalkan itu tidak keluar dari mulut saya dan yang bersangkutan Pak Budi ini tidak bisa membuktikan bahwa itu keluar dari mulut saya, berarti Pak Budi ini yang menuduh saya. Ya. Tapi kalau misalkan itu memang keluar dari mulut saya mohon maaf. Itu tidak akan terulang lagi keluar dari mulut saya bahwa orang-orang Muhammadiyah itu tidak bisa baca kitab. Enggak. Pak Miskun almarhum itu yang mendirikan pondok Muhammadiyah, itu baca kitabnya luar biasa ya. Luar biasa itu. Udah kayak nge-scan fotokopian aja baca kitabnya itu. Peranan yang begitu sembarangan. Yang kedelapan, menurutnya Muhammadiyah sudah benar, di awalnya tidak ada AD dan tidak ada ART. Bahkan dia juga menganjurkan supaya Muhammadiyah mendingan menjadi organisasi sosial. Ini juga sangat mengerikan. Di mana justru tuntutan modernitas adalah sebuah organisasi itu wajib untuk mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kenapa? Sebentar, saya juga belum pernah mengatakan hal ini. Coba di mana? Kalau saya mengatakan tidak usah ada ART, yang saya katakan tidak usah ngurus fikih. Itu perkataan saya, tidak usah ngurus urusan agama, baik di dalam tauhidnya atau di dalam fikihnya. Jadi maksud saya itu, pasrahkan keilmuan kepada NU, kemudian pasrahkan sosial kepada Muhammadiyah. Kalau perlu aset-aset NU kasih Muhammadiyah semua. Kemudian Muhammadiyah stop ngomongin tentang tauhid dan fikih begitu. Itu kalau mau ya, itu adalah
Saran saya, tidak seperti yang dikatakan Bapak ini. Kalaupun nanti pada akhirnya saya terbukti salah, saya mohon maaf lagi begitu. Kalau saya mengatakan demikian, tidak perlu ada ART. Dia justru menganjurkan tidak perlu anggaran dasar dan tidak perlu anggaran rumah tangga. Saya nggak Bahkan berani mengatakan menganjurkan sebaiknya Muhammadiyah menjadi organisasi sosial saja, tidak Itu perlu betul. ikut campur dengan majelis tarjihnya. Itu betul. Astagfirullahaladzim. Karena ya pada akhirnya itu tidak kredibel. Yang kesembilan, dia menuduh Muhammadiyah tak paham bacaan Al-Fatihah dalam sholat. Ini juga tidak akan saya komentari, tidak akan saya tanggapi. Saya keluar kata-kata kayak itu ya. Ini saya pending. Karena ini serangan yang miris dan mengerikan. Yang ke-10, Muhammadiyah telah tersusupi paham Wahabi melalui lembaga-lembaga pendidikan atau sekolah-sekolahnya. Saya hanya bisa menanggapi anak muda ini atau channel yang bernama Guru Tigarut ini membuat generalisasi yang sangat-sangat serampangan. Bentar, saya bisa membuktikan itu ya. Sudah dimasuki Wahabi itu dari kitab-kitabnya, saya bisa membuktikan itu. Jadi itu bukan tuduhan, itu realita, itu fakta. Sangat-sangat ngabur, sangat-sangat tidak akademis. Mungkin ada, tapi kalau kemudian tersusupi melalui pernyataan dengan tersusupi melalui lembaga-lembaga pendidikan, sekolah-sekolah, ini jelas-jelas sangat-sangat serampangan. Enggak, itu enggak serampangan. Itu sudah disusupi dari kitab-kitab yang diberikan kepada pesantren-pesantren Muhammadiyah. Cari apa kitab yang diajinya, siapa pengarangnya, apa judulnya, akidah apa yang diajikan di situ. Harusnya dengan data, dengan riset apa, baru kemudian mengambil Itu- kesimpulan dan membuat Itu pernyataan fakta, Pak. yang begitu. Yang ke-11, Muhammadiyah telah menumbuhkan bibit-bibit ekstremisme pemikiran menurut dia. Dengan salah satu alasan bahwa Muhammadiyah sudah tidak mau ikut sidang isbat menentukan awal bulan khususnya Ramadan. Sementara tanggapan saya, anak muda ini sudah begitu mudahnya menyimpulkan, melontarkan serangan, melontarkan tuduhan, padahal mestinya dia harus tahu terlebih dahulu alasan kenapa Muhammadiyah tidak mau ikut. Nah ini saya tuh tahu betul ya, Muhammad itu tidak mau ikut sidang. Kenapa ya? Percuma begitu dulu, itu bahasanya seperti itu, nggak bakalan pernah ketemu. Jadi justru yang menjadi permasalahan begini, karena Muhammadiyah ini sangat banyak sekali memahami bab zohir di dalam hadis dan di dalam ayat Al-Quran. Tetapi dalam permasalahan ini, dalam permasalahan ru'yatul hilal, kenapa tidak memakai zohir hadisnya? Itu yang menjadi masalah. Makanya permasalahannya ini nanti ada di dalam usul fikih. Kenapa Bapak tidak membahas dari segi usul fikihnya? Sidang isbat tersebut. Padahal itu sesungguhnya juga sudah tersiar di mana-mana. Kenapa Muhammadiyah tidak mau ikut sidang isbat? Dengan itu, setidaknya dia punya pembandingnya. Jangan kemudian tidak ikut langsung menuduhnya sudah menebarkan bibit-bibit Itu ekstremisme sudah pemikiran. demikian, tertutup itu. Masih muda, terlihat pintar, bacaan kitabnya banyak, tapi mengenaskan dan mengerikan. Oke, itu klaim Bapak itu ya kepada saya, mengenaskan dan mengerikan. Oke, berarti saya lumayan ya, mengerikan juga untuk Muhammadiyah berarti. Minimalnya untuk Bapak ini. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi itu tanggapan kami Mimbar Persyarikatan. Monggo apabila ada netizen yang hendak menanggapinya kembali, saya buka pintu selebar-lebarnya. Akhirnya saya menyimpulkan bahwasanya, mohon maaf sekali, bahwasanya tampaknya Guru Tigarut ini punya permasalahan kelainan kejiwaan dan ternyata pula bahwasanya anak muda ini punya kelemahan di dalam bernalar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf sekali lagi. Akhirul kalam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam berkemajuan, mencerdaskan, mencerahkan. Oke. Jadi saya dituduh apa punya kelainan. Masya Allah, ya sudah, nggak apa-apa ya. Kalau misalkan kita ketemu Bapak ya, ada waktu kita ketemu, saya mau nguji konsistensi Bapak di dalam berpikir begitu. Karena ini banyak sekali tanakut, yang mana salah satu ciri dari orang yang berkelainan jiwa itu tidak bisa membedakan kontradiksi begitu. Itulah
Saya pikir sudah semuanya dulu terjawab ya. Tadi sebagaimana Bapak tadi katakan, ini silahkan ditilai sendiri oleh netizen dan mudah-mudahan output-nya juga nanti bagus, meskipun bahasanya ini menyenangkan begitu, ini tidak ada kebencian, wallah tidak ada kebencian, bukan. Jadi kita itu supaya belajarlah ya, berpikir itu dengan dingin, dengan objektif, supaya kita itu bisa mendapatkan dialektika di dalam berpikir. Jadi sebetulnya yang menyerang pribadi di sini itu siapa? Nah inilah yang saya maksud eee, apa ya, saya katakan apa ya, stigma ya, stigma atau kita katakan celaan dengan santun. Nggak bilang saya gila, tapi bilangnya itu saya punya kelainan jiwa, ya. Masya Allah. Ya sudah nggak apa lah, ya itu saya saya terima saja sebagai hiburan. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.